tadi mengatakan, oh Roh Kudus itu kudus. Iya. Itu benar nggak kalau Roh Kudus itu kudus? Menurut Anda? Iya, itu benar. Ya. Sekarang iya benar. Nah sekarang saya tanya lagi. Menurut Alkitab, Roh Kudus hanya turun atas nama Yesus. Yohanes 14 ayat 26. Benar apa enggak menurut Anda? Iya benar, itu tertulis. Menurut Anda benar kan? Itu tertulis, ya benar tertulis. Nah, bukan benar tertulis menurut Anda. Lah, iya kan menurut percaya saya. Nggak Anda kalau itu benar? Nah, kalau itu pertanyaannya berarti bertanya tentang iman. Percaya apa tidak kan? Makanya Itu kan? Iya kan, menurut Anda benar atau tidak? Benar, ada tertulis. Benar. Nah, kalau percaya, ingat jangan dapat. Beda ya. Percaya kalau itu benar? Ya percaya, karena saya beriman Kristen. Nah, kitab suci saya Alkitab. Ya, kalau Alkitab mengatakan Roh Kudus turun atas nama Yesus, itu logikanya, itu matanya cuma itu rohnya Yesus. Dah. Kalau tidak roh nih. Berarti ada pernah di dunia ini manusia yang kudus. Ya itulah Yesus. Emang dia kudus. Loh, dia suci, makanya dia. Saya mau tanya. Kudus kan. Saya mau tanya, Nabi Luga. Yesus itu kira-kira dia. Enggak, dengar. Saya mau tanya ya. Kira-kira ya, menurut Nabi Luga, Yesus itu buang air besar apa enggak? Iya, Rak. Nah? Iya, kenapa? Buang air besar. Apakah ya? Karena berak? Ya. Iyalah, kotoran itu najis. Makanya manusia tidak ada yang kudus. Tidak ada manusia yang kudus. Kenapa? Manusia itu, bagaimana manusia bisa kudus kalau dia masih beol? Jadi Yesus berdosa gitu, najis. Bukan, mau ini bicara kudus apa tidak. Bukan bicara berdosa apa tidak ya, beda, konteksnya berbeda. Hanya ada satu yang kudus, itu adalah Allah. Nah, berarti Yesus nggak kudus? Oh tidak. Kalau Yesus kudus itu berarti ada dua yang kudus. Ya kalau Yesus tidak kudus, ngapain di kayu salib menebus dosa orang? Loh, kalau dia di kayu salib itu dia kudus begitu. Berarti tolak ukur kudus itu di kayu salib. Dia kan sedang menebus dosa. Nggak mungkin orang yang menebus dosa, menebus dosa nggak bisa. Yang bisa menebus dosa hanya orang suci. Orang hubungkan orang berdosa. Berarti kalau tidak kudus orang berdosa, begitu. Oke, jadi gini aja, kembali ke awal tadi ya. Jadi Bangson ini sudah mengatakan kalau rohnya Yesus itu bukan Roh Kudus. Ya, iya. Berarti Anda sama dengan. Kalau saya, rohnya Yesus itu, Yesusnya sendiri adalah firman. Firman itu bukan roh. Firman ya, itu kalau itu pemahaman dan iman Nabi Luga ya silakan monggo. Ya. Gitu. Jadi saya cuma mau itu monggo. Iya, maksudnya kan tadi kan sebenarnya mau fokus, mau itu aja yang sebenarnya mau kita tanya tadi dari abang kan. Jadi abang sudah katakan bahwa rohnya Yesus bukan Roh Kudus. Iya. Kalau saya mengatakan rohnya Yesus itu adalah tujuh Allah, makanya dikatakan anak domba itu bertanduk tujuh dan bermata dan itulah ketujuh roh Allah. Anak domba bertanduk tujuh artinya apa? Kekuatan dari anak domba itu adalah roh Allah. Kekuatan itu ada pada roh orang itu. Jadi kalau dikatakan anak domba itu rohnya adalah roh Allah, rohnya adalah Yesus itu rohnya adalah roh Allah. Jadi tidak ada istilah rohnya Yesus lalu dipenuhi Roh Kudus. Kalau rohnya jadi Yesus saya mau tanya Roh Kudus, Nabi Luga. Kalau itu sebenarnya begini, di dalam Kristen, kenapa dikatakan tubuh manusia adalah bait suci? Makanya manusia itu harus menjaga tubuhnya. Karena ada roh yang berdiam
di dalam diri manusia, roh itu bersumber datang dari Allah. Artinya apa? Begini, Bang. Semua roh kita ini bersumber dari Allah. Siapa manusia yang rohnya bukan dari Allah? Berarti semua roh itu ciptaan Allah, tetapi bukan ciptaan, Yesus, bersumber. Roh tidak pernah diciptakan. Ya, semua manusia. Kalau saya tanya, roh Nabi Luga itu datang dari siapa? Bersumber dari mana? Dari Allah atau tidak? Ya, nah, ya sudah, berarti kita punya roh Allah kan? Punya roh Allah, tetapi roh Allah itu tidak dalam otoritas nama Luga. Tidaknya. Berarti udah mau kena ini. Semua nabi punya roh Allah. Ya, orang Islam tidak punya roh kudus. Nabi punya roh kudus. Ya. Semua orang Islam punya roh kudus. Master Luga, kalau kita bicara di agama Hindu, tidak akan tidak akan diakui di Kristen itu ada Tuhan. Dengerin dulu. Enggak, gini. Jadi gini, Roh Kudus di dalam Alkitab itu berarti dan bermakna bagi para pengikutnya. Ingat, ya. Itulah gunanya kitab suci. Kitab suci itu gunanya untuk penganutnya, bukan untuk orang di luar penganutnya. Apa? Oh iya. Kitab suci itu untuk penganutnya. Kitab suci untuk para penganut agama itu. Lah terus ya memang kan ngapain kita bicara Roh Kudus kepada agama? Begini loh. Kan Yesus itu dia juga yang percaya cuma 12 orang. Tapi karena dikasih ya, makanya dikasih tahu biar orang percaya, bukannya jadi kita disuruh bahas sendiri. Kira-kira Nabi Luga, kira-kira waktu Yesus lahir, kira-kira ada nggak bangsa lain di luar Israel? Enggak, saya nggak mau lari. Enggak. Ini kita bicara orang yang percaya. Ini bicara orang yang percaya. Karena gini. Karena gini, kalau kita menunggalkan atau menghak-petokan atau mempetokan Yesuslah satu-satunya, maka Tuhan itu tidak adil. Kenapa Yesus disalahin? Nggak adil dong. Iya kan? Bagaimana orang bangsa lain di luar Israel percaya kepada Yesus? Yesus saja nggak pernah datang ke bangsa mereka. Tolong, saya tidak mau lari dari tema. Saya mengikuti pembicaraan Nabi Luga tadi begitu. Jadi jangan menunggalkan seolah-olah Yesus adalah satu-satunya. Kalau memang begitu berarti Tuhan itu nggak adil dong. Makanya dengerin ucapannya Yesus ya. Yesus berkata, Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian, aku telah melihat roh turun ke atas dia dan dia berfirman kepadaku, dialah yang akan membaptis Roh Kudus. Yesus itulah satu-satunya yang bisa membaptis orang dengan Roh Kudus. Di dalam membaptis di dalam Roh Kudus. Iya, yang bisa membaptis itu cuma Yesus. Manusia cuma membaptis. Kenapa cuma Yesus? Kan Yohanes bilang. Iya, kenapa cuma Yesus? Yesus yang punya Roh Kudus itu. Lah, begini loh. Disitulah Yesus membaptis dengan Roh Kudus itu karena perintah, ya, karena kehendak Bapa. Dia sudah diberikan legitimasi. Dia diberikan kewenangan. Iya, betul. Orang yang diberikan kewenangan, kenapa seolah-olah dia pemilik? Pemilik itu adalah orang yang punya kewenangan. Allah diberikan kepada Yesus. Makanya Yesus itu pemilik. Makanya sudah tadi Yohanes pasal 17. Segala yang Bapa punya, aku punya. Oke. Roh Kudus. Mari dulu ganti ngomong dulu. Iya. Ya. Sabar dulu, tenang, jangan dipotong dulu ya. Ya, silakan. Roh Kudus ini bukan milik nabi. Iya. Roh Kudus ini cuma diberi kepada para nabi. Oke. Ada yang pemilik kudus,
ownernya ada. Makanya Roh Kudus itu turun atas nama owner. Itu interpretasi Nabi Luga. Makanya dikatakan itu interpretasi. Nanti ngejawabnya nanti setelah saya ngomong, jangan dipotong dulu. Ya. Oke. Makanya Yohanes Pembaptis berkata, aku telah melihat Roh Kudus seperti burung merpati, dan katanya dialah yang akan membaptis orang dengan Roh Kudus. Makanya Yohanes Pembaptis berkata, aku sebagai nabi yang sama seperti nabi-nabi yang lain akan membaptis kamu dengan air. Tetapi ada dia yang lebih berkuasa daripada aku akan membaptis kamu dengan Kudus. Jadi Yohanes sudah bilang gak bisa baptis lo dengan Roh Kudus, ada yang lebih berkuasa dari gua. Membuka kakinya pun nggak layak. Iya. Kenapa? Karena cuma yang bisa membaptis orang dengan Roh Kudus. Yohanes sebagai nabi besar yang bisa disejajarkan dengan Musa hanya mampu membaptis orang dengan air. Tapi dia yang lebih berkuasa daripada aku, membuka tali kasutnya pun aku tidak mampu, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi orang Islam nggak usah mimpi punya Roh Kudus kalau dibaptis sama Yesus. Nggak usah mimpi, karena orang dari Roh Kudus bukan Yohanes, bukan Musa. Dari Roh Kudus itu Yesus. Makanya Wahyu pasal 5 ayat 6, anak domba itu jangan cengeng lu, Ga. Jangan bias-bias ke agama orang. Iya. Jadi saya mau tanya begini, Bang Luga. Bentar. Iya. Satu ayat lagi. Nah, diteguhkan lagi tadi. Yohanes 14 ayat 26. Roh akan turun atas namaku. Apa alasannya Roh Kudus turun harus atas nama? Hanya harus atas nama Yesus. Satu, karena dia ownernya. Kalau misalnya Roh Kudus bisa turun, karena kalau misalnya Roh Kudus bisa turun atas nama lain, ya berarti Yesus bukan ownernya. Karena dia bilang? Owner satu-satunya. Ya. Siapa bilang? Musa membelah lautan itu dengan kuasa Roh Kudus atau dengan apa itu? Tapi Musa nggak bisa ngebaptis orang dengan Roh Kudus, cuma bukan berarti ketika membaptis dengan Roh Kudus menjadi owner. Bukan. Saya balikkan logikanya. Kenapa Yohanes membaptis? Karena dia diutus untuk membaptis dengan air. Para nabi melakukan pekerjaannya seperti yang diutus. Yesus membaptis dengan Roh Kudus karena dia diutus untuk itu. Oke. Yesus diutus untuk membaptis. Kenapa? Kenapa Yesus? Ya karena bukan loh, itu kehendak Bapa. Karena apa? Kasih Bapa kepada dunia ini. Agar orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Maka setiap yang diutus Allah punya tugas masing-masing. Punya tugas masing-masing. Kalau dikatakan demikian, kenapa Yesus itu lahirnya pada masa itu? Kenapa tidak pada Musa? Kalau Allah memang betul-betul mau menyelamatkan manusia. Roh Kudus itu turun atas nama siapa? Lah, Roh Kudus itu sering turun kepada semua nabi. Iya, atas nama siapa? Atas yang ditanya Roh Kudus yang mana ini? Roh Kudus yang mana? Mau Roh Kudus zaman dulu, mau Roh Kudus zaman sekarang. Oh ya, turun ya pada zaman Abraham ya atas nama Abraham, zaman Musa atas nama Musa diturunkan. Ya, emang atas nama siapa lagi? Kan nggak mungkin zaman Nabi Musa diturunkan atas nama Nabi Yeskiel. Nabi Yeskielnya aja belum ada. Diturunkan oleh Tuhan kepada Musa, bukan Kudus itu turun. Kalau turun atas nama Musa, artinya Musa berkuasa itu menurut kehendak hati Musa. Kalau atas nama Musa, karena apa? Karena Musa diutus menyelamatkan bangsa Israel.
Musa tidak diutus Tetapi untuk mujizat membaptis orang. dengerin. Membaptis orang. Oke, gini. Dia membuat mujizat atas nama Musa sendiri atau atas nama Tuhan? Loh, atas nama Tuhan dong. Roh Kudus pun turun ke Musa bukan atas nama Musa, tapi atas nama Tuhan. Jadi begini, makanya saya katakan, sama tugas dan perintah kepada Nabi itu. Beda-beda perintah. Beda-beda. Membaptis. Jadi kalau membandingkan Yohanes Pembaptis dengan Nabi Musa, itu saja beda. Kenapa Yohanes Pembaptis dia membaptis dengan air? Musa tidak membaptis. Ayo, bagaimana itu? Gini ya. Roh Kudus kan roh Allah yang maha tinggi. Ya. Roh pencipta. Otoritas, kuasa, nama yang menghadirkan Roh Kudus itu turun hanya nama Tuhan semesta alam. Bukan nama manusia, si manusia berdosa itu. Musa tuh manusia berdosa. Semua nabi itu manusia berdosa. Daud aja pernah bercabul, jadi makan istri orang. Jadi begini Nabi Luga. Dulu. Enggak, iya saya udah paham, kalau itu pemahaman pengertian Nabi Luga tentang owner bahwa Yesus pemilik Roh Kudus itu terserah, tapi saya tadi sudah menjawab dan sudah menjelaskan. Saya mau coba ilustrasikan begini. Nabi Luga punya mobil. Iya, karena mengutus kan, mengutus bisa memerintahkan. Enggak. Loh, Luga Tambunan. Jadi begini, kalau dibilang atas nama siapa? Saya mengatakan Yesus sudah dengan tegas menyatakan yang keluar Bapa. Selesai. Ketika dia mengutus Roh Kudus keluar dari mulutnya, itu perkataan Bapa, bukan perkataan Yesus. Tapi atas nama siapa Roh Kudus itu? Mau atas nama siapapun diucapkan, tetapi itu perkataan Bapa, bukan perkataan Yesus. Sekarang saya tanya ya, Bapak mengutus Yesus nih. Pakai nama Yesus. Kenapa harus pakai nama Musa? Kenapa nggak pakai nama Muhammad? Karena nama manusia tidak punya otoritas untuk menurunkan Roh Kudus. Lah orang manusia ciptaan. Arti nama Yesus itu ada Nabi Luga baca di Matius. Nama berikanlah namanya Yesus. Artinya ada. Lah itu, jadi Yesus itu bukan karena dia bisa memerintahkan. Gini aja, oke. Sekarang kita langsung lari ke pembuktian, ya. Pembuktiannya kita lihat orang Kristen mengaku penuh Roh Kudus bahwa hanya nama Yesus yang penuh Roh Kudus. Mengaku ya? Iya, mengaku. Ya. Baru nanti kita mainkan pembuktian di mujizat. Ya, Oke. Tapi bentar dulu pengakuan dulu. Ya. Sekarang kita tes ke Muslim. Enggak, iya bukan. Yahudi. Tunggu dulu. Yahudi. Kalau mau Yahudi, sorry Luga. Karena bukunya ada miripnya. Kalau Muslim bukunya lain, agamanya lain itu. Enggak, tunggu dulu. Terus kita buktikan ke Muslim. Terus emang kalau Muslim gimana? Ya. Kalau Muslim gimana? Tidak akan Anda pernah menemui Muhammad atau umat Islam lainnya mengaku penuh Roh Kudus. Itu nggak ada. Kenapa nggak ada? Sudah dulu merubah Roh Kudus jadi si Gabriel. Coba Anda bayangkan si Gabriel memenuhi perutnya Ustadz Abdul Somad. Nggak mungkin. Gabriel aja gedenya 2 meter. Kalau itu kan pemikiran Nabi Luga. Itu bukan ajaran agama seperti itu. Itu pemikiran Nabi Luga. Itu pemikiran manusia. Sah-sah saja. Sah-sah saja. Apapun yang Luga katakan, sah-sah saja. Karena itu pemikiran manusia. Ini. Karena tidak ada di dalam Al-Quran mengatakan bahwa kami ini sudah dipenuhi Roh Kudus. Nggak ada. Kalau di Al-Quran saja tidak ada, jangan sampai kita tanya kepada orangnya. Karena bosnya saya sudah nyerah, apalagi orangnya. Nah, jadi resmi yang dikatakan Alkitab itu
bahwa orang yang percaya kepada nama Yesus akan penuh kudus. Betul, berarti yang Alkitab itu karena terbukti di seberang pun nggak ada yang Roh Kudus. Oh, begitu. Berarti pengikut Nabi Musa sebelum Yesus lahir itu bagaimana? Kalau Musa dulu penuh Roh Kudus, mereka dipenuhi. Mari mengarah. Mengarah itu pemikiran Nabi Lugas, silakanlah. Mau pemikiran Anda seperti apa? Karena itu berdampak terhadap diri Anda. Enggak, tadi sebenarnya simpel saja jawabannya. Di dalam Al-Quran karena tidak ada Yesus mengatakan atas nama Yesus begini. Oke, pengikut Nabi Musa itu sebelum Yesus lahir, kira-kira mereka tentang Roh Kudus bagaimana? Nah, Musa itu penuh Roh Kudus di dalam. Lah, tapi katanya tadi ownernya Yesus. Berarti kan suka-suka Nabi Luga berarti. Ini kan berbicara tentang pemikiran Nabi Luga. Dengerin, kasih waktu supaya. Enggak gini, kalau tentang pemikiran, saya rasa saya membuang waktu mendengarkan itu karena apapun itu benar menurut Nabi Luga, silakan. Nah, benar bagi Nabi Luga silakan. Mau bilang apapun. Tetapi bagi saya begini. Kalau jadi begini, kalau ada seorang Kristen mengaku, saya mengaku Yesus, saya telah ditebus, saya diampuni, begini, maka disitulah dia sebenarnya tidak sadar, dia sedang melangkahkan kakinya masuk ke dalam neraka. Yesus sendiri mengajarkan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sehingga setiap manusia bertanggung jawab terhadap dosa yang dia lakukan. Makanya Yesus mengajari, berdoalah engkau kepada Bapa di surga, minta ampun. Kalau dosa manusia ditebus oleh Yesus, untuk apa lagi berdoa minta ampun kepada Bapa? Ini jadi kayak orang Islam. Kok orang Islam? Ya. Loh, saya mengatakan demikian. Benar tidak Yesus mengajarkan doa Bapa kami? Benar. Di situ diajarkan apa? Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Karena engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Setiap manusia bertanggung jawab terhadap dosanya sendiri dan dia minta ampun kepada Bapa. Saya jawab. Ya. Saya jawab tapi tetap kembali kepada tema ini. Jadi saya mau jawab dari ini. Di zaman Musa. Jadi gini, Nabi Luga, mohon maaf sekali. Cuman begini, tadi itu saya bukan mau menjawab Nabi Luga, saya menyatakan statement saya. Jadi kalau Nabi Luga menjawab lagi nanti nggak putus-putus begitu. Karena apapun yang Nabi Luga sampaikan itu pemikiran Nabi Luga benar dan mengikat terhadap Nabi Luga. Tapi terhadap orang lain, ya jangan juga dipaksakan. Ini waktu saya jangan dipotong, itu aja. Ya, sebenarnya saya bukan motong, saya cuma mau bilang saya udah nggak mau dengar lagi. Gitu, bukan saya mau motong. Gitu, karena apapun Nabi Luga mengatakan pemikiran, menyampaikan pemikiran itu, ya silakan. Gitu. Itu mengikat dan berlaku bagi Nabi Luga, tapi jangan juga dipaksain orang mendengarkan. Tidak ada paksaan untuk mendengar, tutup kuping atau cari ke sana. Lah kalau memang tidak ada paksaan mendengar, kenapa dibilang jangan dipotong? Ini loh, kan di sini kan aturannya, kita ngomong nggak bisa harus kita selesai dulu. Nah gini Nabi Luga, kalau tidak ada paksaan bagi orang lain mendengar, maka tidak ada keharusan Nabi Luga bicara. Lo kan di sini kan aturan di sini yang membuat. Iya, aturannya. Jadi begini, kalau di Zoom ini sudah tidak ada yang mau mendengar. Enggak, di sini kan sudah tidak ada yang mau mendengar. Loh, ini live loh, bukan cuma Anda aja kok jadi Anda enggak. Loh, tadi kan pembicaraan kita berdua, makanya saya bilang saya tidak mau dengar lagi, silakan apapun yang disampaikan. Saya sudahin. Gitu. Saya sudahin dengan Anda. Siap. Jadi siap, thank you. Roh turun di dalam janji lama itu atas nama Tuhan. Ya. Nama Tuhan ini siapa? Nama Tuhan ini karena masih dijanjikan baru dikasih, ibarat kata kerangkanya, yaitu Yahweh. Ini belum nama-nama yang udah diluncurkan, belum. Tapi dengan nama ini sudah bisa
menurut ketetapan Tuhan. Menjadi suatu nama yang akan menurunkan Roh Kudus. Maka nubuatan itu digenapi di zaman Yesus bahwa nama Tuhan itu bisa menurunkan Roh Kudus.